Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita semua hingga saat ini bisa merasakan nikmat iman, nikmat taufik, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat yang lain. Dan kita semua harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan meluruskan akidah, selalu bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghadirkan amal saleh, amal yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita pada hari ini, di tanggal 24 Ramadan, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari hadis yang kedua, hadis Arba'in Nawawi, yang terkenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Hadis Jibril merupakan satu-satunya hadis yang berbicara tentang tingkatan dalam agama Islam. Tidak ada tingkatan dalam agama Islam kecuali yang sesuai dengan apa yang disebut dalam hadis ini, hadis Jibril, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Adapun selain itu, maka tingkatan yang diada-adakan oleh siapapun, oleh kelompok sesat manapun, maka tingkatan-tingkatan selain tiga tingkatan tersebut adalah tingkatan yang berdasarkan pemahaman yang keliru atau tingkatan yang batil. Sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang sufi, mereka memiliki tingkatan agama sendiri, yaitu hakikat, ma'rifat, dan thariqat. Maka kita katakan tingkatan tersebut adalah keliru, karena jelas sekali bertentangan dengan hadis Jibril, Islam, iman, dan ihsan. Islam, kalau dimutlakkan atau disebut secara mutlak, artinya agama secara keseluruhan. Demikian pula iman, kalau disebutkan secara tersendiri, maka maknanya agama, ajaran Islam secara keseluruhan. Namun, kalau disebut secara beriringan antara Islam dan iman, maka mayoritas ulama mengatakan bahwa Islam dan iman itu beda. Islam itu amal yang terlihat, sementara iman adalah akidah terkait dengan ideologi seseorang yang tersembunyi dalam hati, itu dikategorikan sebagai iman atau masuk dalam wilayah iman. Apapun yang diyakini oleh seorang muslim, maka itu masuk dalam wilayah iman.
Kemudian kita ya jelaskan makna apa namanya? Kita jelaskan tentang Islam. Ya. Muncul istilah rukun Islam. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa penggunaan kata rukun itu tidak ada dalam dalil. Baik itu Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Penggunaan kata rukun itu adalah hasil ijtihad para ulama untuk diistilahkan terhadap sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Sesuatu yang dalam Islam. Bisa diartikan apa? Karena rukun itu artinya, itu tiang, artinya kalau tidak ditegakkan, maka runtuh bangunan Islam. Namun, istilah rukun dalam Islam, atau istilah rukun Islam, dikritik oleh sebagian ulama. Karena faktanya jumhur ulama atau mayoritas ulama ya tidak sepakat dengan istilah rukun, karena tidak dihukumi orang yang tidak menunaikan zakat, tidak berpuasa Ramadan, tidak menunaikan ibadah haji dengan sengaja kafir. Para ulama sepakat siapa yang mengingkari kewajiban sholat, zakat, puasa, dan haji, kafir. Tetapi kalau tidak mengingkari kewajibannya, hanya tidak mau menunaikan, tidak mau mengerjakan, maka tidak kafir. Katanya rukun. Kalau rukun itu kan berarti kalau tidak ditegakkan runtuh. Berarti logikanya, kalau orang tidak sholat, runtuh bangunan Islam, berarti dia kafir. Orang tidak zakat, berarti runtuh bangunan Islamnya, berarti dia kafir. Tapi itu semua tidak sesuai dengan dalil. Jadi rukun ini hanya sekedar pendekatan untuk dipahami bahwa sholat, zakat, puasa, haji itu adalah perkara yang sangat penting dalam Islam. Tapi dipahami bahwa 4 perkara tersebut kalau tidak dikerjakan, tidak diamalkan kafir, maka tidak dipahami dari kata rukun pemahaman seperti itu. Ya. Tapi semua itu, 4 perkara ini didahului dengan syahadat. Kalau kita bahas, ya syahadat adalah berikrar dengan hati, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, kemudian mengamalkan konsekuensi daripada apa yang dia ucapkan. Jadi harus ada ya mengakui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan. Kalau 3 ini tidak ada, bukan disebut syahadat. Bersaksi itu dengan hati, dengan lisan, dengan amal. Itu namanya bersaksi. Kemudian syahadat la ilallah Muhammad Rasulullah. Arti dari syahadat Muhammad Rasulullah, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, artinya kita sudah berikrar, siap berikrar bahwa amal-amal yang akan kita kerjakan, sholat, zakat, puasa, haji, ya harus dikerjakan karena Allah. La ilallah adalah simbol ikhlas.
Muhammad Rasulullah adalah simbol ittiba, artinya harus dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi kalau ada orang Islam sholat, tetapi sholatnya tidak ikhlas, berarti dia tidak mengamalkan rukun Islam. Kalau ada orang Islam mengerjakan sholat, tetapi cara sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, berarti tidak mengamalkan rukun Islam yang pertama. Itu maknanya. Jadi bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, menunaikan ibadah haji. Artinya salat, zakat, puasa, haji harus dikerjakan karena Allah, harus. Karena itu konsekuensi daripada syahadat yang pertama atau syahadatul la ilaha illallah. Dan harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Harus. Untuk mengetahui amalan kita sesuai dengan tuntunan, perhatikan 6 perkara. 6 hal ya. Kata Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab I'tisam, perhatikan sebab. Sebab, cara, ukuran, ya, jumlah, waktu, tempat. Sebab. Ya. Bagaimana memahami sebab? Misalnya Rasulullah SAW dalam masalah salat misalnya. Ya. Dalam masalah salat. Contohnya misalnya pada salat Id misalnya. Kenapa tidak ada azan dan tidak ada iqamah? Padahal Nabi mampu melakukannya. Bisa saja beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan qomat sebelum pelaksanaan salat Id. Tapi beliau tidak melakukan itu. Berarti barang siapa yang mengumandangkan azan, mengumandangkan qomat sebelum pelaksanaan salat Id, berarti menyelisih tuntunan Nabi SAW. Karena di zaman Nabi ada sebab, tapi beliau abaikan sebab itu. Jadi 6 perkara ini harus dijaga, diperhatikan ketika amalan kita, terutama salat, zakat, puasa, haji, ingin sesuai dengan tuntunan Nabi. Apa itu? Sebab, nanti kalau tidak jelas, nanti bisa ditanyakan lagi nanti. Sebab, cara, ukuran, kayak misalnya zakat 2,5%. Ya kan? Kemudian zakatul fitr, 1 sok, ukurannya 1 sok. 1 sok makanya kalau dikiloin atau diliterin beda-beda itu. Kurang lebih lah. Ukuran, jumlah. Jumlah itu misalnya tentang akikah, untuk laki-laki 2, untuk perempuan 1 ekor kambing. Itu jumlah. Tempat, waktu. Ya, tempat waktu misalnya Nabi alaihissalam menentukan bahwa sholatnya laki-laki itu di masjid, sholatnya perempuan di rumah. Itu kan tempat. Masalah tempat, masalah waktu, zakatul fitr tidak boleh disalurkan sebelum 2 hari sebelum hari raya. Sebelum hari raya Idul Fitri, maka tidak boleh ada penyaluran zakatul fitr karena Nabi sudah menentukan waktunya 2 hari sebelum hari raya. 2 hari sebelum hari raya. Demikian pula zakatul mal. Kalau belum mencapai 1 tahun, belum boleh kita mengeluarkan zakatul mal. Kalau sudah mencapai haul 1 tahun, ya, maka kita harus mengeluarkan zakatul mal. Itu namanya waktu. Sholat juga begitu. Kalau belum tiba waktu, belum masuk waktu sholat, dia tidak sah sholatnya. Ya, harus diulangi sholatnya. Jadi 6 perkara harus diperhatikan itu. Sebab, cara, ukuran, jumlah, waktu, dan tempat. Ya, seperti itu. Kemudian, ya, Nabi menyebutkan sholat, zakat, puasa, haji. Berarti meninggalkan
hal-hal ini, salat, zakat, puasa, haji, adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Melebihi zina, melebihi membunuh, melebihi korupsi besar-besaran. Jadi orang yang tidak salat dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Kenapa? Karena dia salat rukun. Ya. Seorang yang misalnya berzina itu tidak lebih besar dosanya daripada yang tidak membayar zakat. Karena 4 perkara ini adalah perkara yang sangat penting dalam Islam. Siapa yang meninggalkan dengan sengaja, maka dosanya sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Inilah ya makna daripada rukun Islam. Jadi orang jangan hanya memahami rukun Islam, tapi nggak tahu apa konsekuensinya. Ya, orang nggak tahu kalau ternyata meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa zina, dosa membunuh. Dari mana pemahaman kalau ditanya? Dari mana pemahamannya kok dibilang sholat lebih, orang tidak sholat dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, daripada dosa berzina? Karena sholat disebut oleh Nabi rukun yang kedua. Rukun yang kedua, bukan menjaga darah. Jadi siapa yang tidak sholat, maka dosanya besar sekali. Apalagi dia tidak sholat bertahun-tahun. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tentang perbedaan antara Islam dengan iman. Sebagaimana tadi kita sampaikan, Islam itu adalah amal yang terlihat, sholat, zakat, puasa, haji. Mungkin puasa tidak begitu terlihat, tapi kan dari indikasinya saja sudah kelihatan. Ya, aktivitas seorang yang puasa berbeda dengan orang yang tidak puasa. Intinya, Islam itu maknanya amal yang terlihat. Islam identik dengan amal. Islam identik dengan amal. Kalaupun iman identik dengan akidah. Ya, jadi beda Islam dengan iman. Sekarang kita bahas tentang rukun iman. Kembali saya ingatkan, istilah rukun di iman pun masih menjadi polemik. Tetapi mayoritas ulama mengatakan istilah rukun pada iman itu lebih tepat. Karena siapa yang tidak beriman dengan salah satu perkara, 5-6 perkara tersebut, apakah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul, ya, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, maka kafir. Siapa yang tidak beriman salah satu dari 6 perkara tersebut kafir. Maka istilah rukun tepat. Berbeda pada kasus rukun Islam. Tidak semua ulama sepakat rukun Islam itu menggunakan istilah rukun. Tetapi bisa disepakati, bisa dipahami kalau arti rukun Islam artinya bahwa perkara-perkara atau 4 perkara sholat, zakat itu sesuatu yang sangat penting sekali. Tapi bukan berarti bisa dipahami bahwa kalau orang tidak sholat kafir, kalau orang tidak zakat kafir, tidak begitu. Berbeda dengan rukun iman. Ada aja orang yang berani tidak beriman dengan salah satu rukun iman, maka kafir. Dan iman, kembali saya tegaskan, para ulama menyebutkan iman itu artinya akidah. Iman adalah akidah. Dan iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ya, dalilnya misalnya hadis Nabi alaihissalam, la yazni zani hina yazni wa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina, ya, imannya huwa mu'min, dia dalam keadaan memiliki iman. Maknanya imannya kuat. Tidaklah orang bermaksiat kecuali imannya sedang menurun.
ya, kecuali imannya sedang menurun. Contoh misalnya iman bertambah dengan amal misalnya. Kita belum menyelesaikan hadis kedua ya, karena terakhir tentang Islam. Kita belum bahas rukun, mungkin terakhir kita bahas tentang rukun iman ya. Dan bagian rukun ihsan belum. Kemudian tentang tanda-tanda kiamat juga belum kita bahas. Atau langsung aja kita bahas secara umum lagi, rukun iman secara global. Baik, Ustaz. Rukun iman kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang wajib kita imani? Ada 4 hal yang harus kita lakukan ketika kita beriman kepada Allah. Yang pertama, mengimani keberadaan Allah. Yang kedua, mengimani rububiyahnya Allah. Artinya perbuatan-perbuatan Allah yang khusus bagi Allah. Menciptakan, memiliki, mengatur. Itu harus kita imani. Namanya rububiyah. Rububiyah itu perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah yang khusus. Nggak boleh kita nisbatkan kepada selain Allah. Misalnya mengetahui perkara gaib. Ya'lamul ghaib. Kalau ada orang Islam, mengaku Islam, tapi percaya ada selain Allah yang mengetahui gaib, misalnya Nabi mengetahui gaib, mengetahui apa yang ada di Lauhul Mahfuz, berarti dia telah mencederai imannya kepada Allah. Karena yang tahu persis tentang apa yang ada di Lauhul Mahfuz, segala perkara yang gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, hal yang kita lakukan ketika beriman kepada Allah, beriman kepada semua namanya yang sempurna dan sifatnya yang tinggi. Semua sifat Allah dan namanya yang sempurna harus kita imani. Terakhir, kita ya ketika beriman kepada Allah wajib beriman, mengimani bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah. Yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, semuanya harus diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Ya. Ada iman secara global, ada iman secara terperinci. Iman secara global apa? Bahwa kita harus mengimani bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Itu iman secara global. Dia adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, kata Nabi alaihi salam, khuliqatul malaikatu min nur, bahwa malaikat tercipta dari cahaya. Adapun iman kepada malaikat secara detail, ya, yaitu mengimani semua apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang malaikat, daripada sifatnya, sifat fisik, sifatnya, kelebihan masing-masing. Jibril punya kelebihan yang berbeda dengan malaikat yang lain, dan tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Ya, itu iman secara terperinci daripada iman kepada malaikat. Kita harus tahu yang kita ketahui namanya, kita harus percaya, mengimani sifatnya seperti apa, kelebihannya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian iman kepada kitab-kitab suci. Secara global adalah kita harus mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala menurunkan kitab suci kepada Rasulnya. Kepada Rasulnya harus beriman bahwa ada kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya. Iman kepada kitab suci secara detail, secara rinci, yaitu apa? Yaitu beriman kepada Al-Quran. Kalau kepada Taurat, kepada Suhuf, kepada Injil, iman kita global saja. Tapi kepada Al-Quran harus rinci. Ya, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah.
darinya berasal atau berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan dia adalah hujjah, adalah argumen Allah terbesar kepada manusia sampai hari kiamat. Dan dia adalah penghapus seluruh ajaran dan syariat yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Jadi iman kita secara detail harus hanya kepada Al-Quran. Sekarang iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul secara global, bahwa Allah Jalla wa'ala mengutus Rasul untuk menyampaikan tauhid. Itu iman kepada Rasul secara global. Bahwa Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan tauhid. Kita harus beriman, mengimani bahwa Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan tauhid kepada manusia. Dan dakwah mereka diperkuat dengan mukjizat. Dakwah mereka diperkuat dengan mukjizat yang menunjukkan akan kebenaran dakwah mereka. Jadi mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu artinya hal-hal yang luar biasa. Jadi dalam Islam itu hal-hal yang di luar kemampuan manusia itu ada 3. Ada mukjizat, ada karamat, ada sihir. Mukjizat itu hal di luar kemampuan manusia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi untuk membenarkan atau untuk membenarkan dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Jadi dia untuk membenarkan begitu. Bahwa ini Nabi benar. Dia betul dengan dakwanya, mendakwai manusia kepada tauhid. Nah, buktinya apa? Adanya mukjizat tadi. Adanya mukjizat. Makanya tidak semua nabi diberi mukjizat oleh Allah. Jadi sebagian sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi mukjizat terbesar secara mutlak adalah Al-Qur'an, mukjizat Rasulullah SAW. Karena mukjizat para nabi itu ada di masa mereka masih hidup. Hanya mukjizat Nabi yaitu Al-Quran yang tetap ada walaupun Rasulullah sudah wafat. Dan mukjizat Nabi terbesar Al-Quran karena dia berlangsung sampai kiamat. Sampai kiamat. Nah, adapun beriman kepada Nabi secara detail adalah beriman kepada Rasul-Rasul dengan nama-namanya, dengan bagaimana kondisi mereka ketika mendakwai kaumnya, kemudian juga apa yang mereka sampaikan dan kitab-kitab yang mereka bawa. Kemudian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir secara global adalah beriman kepada alam setelah kehidupan dunia. Jadi alam barzah itu dimasukkan oleh para ulama ke dalam iman kepada hari akhir. Dari manusia meninggal sampai nanti mereka dibangkitkan, lalu mereka dihisab, itu masuk dalam pembahasan iman kepada hari akhir. Masuk kepada pembahasan iman kepada hari akhir. Jadi mengimani adanya alam setelah alam dunia, alam barzah namanya, dan alam akhirat, ini masuk dalam kewajiban iman kepada hari akhir secara global. Adapun iman kepada hari akhir secara terperinci adalah mengimani sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis tentang keadaan di dalam kubur, apa yang terjadi pada hari kiamat, beriman kepada telaga Nabi, timbangan, suhuf, sirat, dan semua yang dialami oleh manusia sampai mereka masuk surga atau masuk ke neraka. Sekarang kita berbahas iman kepada takdir.
Iman kepada takdir ada dua, ada iman secara global, ada iman secara rinci. Iman kepada takdir secara global artinya ya bahwa Allah Jalla wa Ala mengetahui semua yang akan terjadi sebelum Allah menciptakan makhluk. Jadi sebelum Allah Jalla wa Ala menciptakan makhluk, Allah mengetahui semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi sebetulnya takdir itu adalah apa yang Allah ketahui. Gitu. Dari sini aja kita udah terbantu tuh memahami takdir. Nggak ada berarti takdir paksaan. Takdir itu bukan paksaan. Apalagi takdir yang dikatakan takdir buruk. Apa artinya? Artinya kita memahami takdir yang buruk, misalnya kafir, sesat. Berarti Allah tahu bahwa orang ini akan menjadi orang kafir. Gitu. Itu terjemahnya begitu. Jangan dipahami bahwa dia terpaksa jadi orang kafir, dia terpaksa jadi seorang pelacur, dia terpaksa menjadi seorang yang rusak, seorang yang buruk. Bukan. Takdir secara umum artinya segala apa yang Allah ketahui itu takdir. Ya. Adapun secara detail, maka iman kepada takdir, ya, iman kepada takdir mengimani 4 tahapan takdir. 4 tahapan takdir apa aja itu? Ilmu, ya, lagi-lagi ditekankan di sini mengetahui kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang terjadi sebelum ada makhluk ini, bumi, langit beserta isinya, manusia, jin, malaikat, sebelum mereka semua ada, mereka semua ada, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang dialami oleh mereka sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang akan terjadi dan pada saat Allah Jalla wa Ala menciptakan semua itu makhluk, semuanya berkat kehendak Allah. Jadi apa yang Allah ketahui, lalu Allah kehendaki, kemudian yang ketiga, setelah Allah kehendaki, lalu Allah Subhanahu wa taala catat. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ilmu, kehendak, kemudian dicatat di Lauhul Mahfuz, setelah itu diciptakan oleh Allah. Terakhir, penciptaan. Jadi, semua yang Allah ketahui, semua yang Allah kehendaki, ya, semua yang Allah ciptakan telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi gampang saja memahami takdir itu. Ya. Mudah sekali memahami takdir. Takdir buruk. Kita klasifikasi takdir. Takdir itu Nabi membagi menjadi 2. Buruk dan baik. Ya. Takdir buruk. Apakah ada takdir buruk? Ada. Karena Nabi menyebutkan. Tetapi menurut siapa? Nabi menyebut takdir buruk menurut persepsi manusia. Karena bagi Allah Jalla wa'ala semua takdir baik. Walaupun misalnya ditakdirkan adanya iblis, ditakdirkan adanya kufur, ditakdirkan adanya kemaksiatan, ditakdirkan adanya kezaliman. Memang Allah menginginkan zalim, Allah tidak. Secara syar'i Allah tidak ingin ada kezaliman. Ya, tapi banyak hikmah di balik kezaliman, banyak hikmah di balik maksiat, banyak hikmah di balik kufur. Banyak hikmah ya di balik semua hal yang tidak baik. Itu namanya sesuatu yang baik bagi Allah Jalla wa Ala. Orang kalau tidak ada kufur, apakah dia merasakan nikmatnya iman? Enggak merasakan.
Dia bisa merasakan nikmatnya iman karena ada kufur. Seorang apakah bisa merasakan nikmatnya ketaatan kalau tidak ada maksiat? Seorang muslim bisa merasakan nikmatnya ketaatan ketika ada maksiat. Walaupun Allah menghendaki ada maksiat, tapi Allah tidak pernah menyuruh kita bermaksiat. Allah Jalla wa'ala tidak pernah menyuruh kita untuk kufur. Allah hanya menghadirkan, menciptakan. Allah hanya berkehendak karena hikmah. Karena hikmah. Ya. Jadi kalau kita memahami takdir secara umum, apa itu takdir? Tolong diingat. Takdir itu ilmu Allah. Rahmat Allah. Ilmu Allah, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, kelembutannya. Ini makna takdir. Apa itu takdir? Ilmu Allah, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, dan kelembutannya. Kalau kita memahami kunci takdir itu, yang 5 ini, maka kita memahami takdir dengan baik. Sebut pertanyaan apa saja. Kenapa Ustadz kok ada anak cacat? Ada anak cacat itu secara keadilan karena dosa orang tuanya. Tapi kenapa anak yang tidak tahu apa-apa yang bersih kok cacat? Allah punya hikmah. Allah Jalla wa'ala hikmah. Kenapa dibiarkan anak-anak cacat, anak-anak sengsara, menjadi korban peperangan, ya, menjadi banyak orang-orang yang baik yang sengsara, padahal mereka taat, sementara banyak orang-orang yang kafir, hidupnya enak. Bagaimana memahaminya? Allah punya hikmah. Dunia bukan bukti Allah cinta kepada hambanya. Jadi kalau ada orang Islam miskin, sengsara, banyak masalah, banyak persoalan hidupnya, bukan berarti Allah tidak sayang. Allah itu sayang kepada hambanya hanya dengan memberinya iman. Iman itu bukti cinta Allah. Dunia bukan bukti cinta Allah Jalla wa'ala. Kalau ada orang muslim, seorang muslim sakit-sakitan, hidup sengsara, sebatang kara, banyak penderitaan yang dialami lainnya, apakah Allah tidak sayang? Allah sayang. Buktinya apa? Dia dikasih iman. Jadi bukti cinta Allah kepada hambanya satu, iman. Bukan dunia, bukan sehat. Bukti cinta Allah bukan harta, bukan kaya, bukan jabatan. Itu bukan bukti cinta Allah kepada kita. Terus kalau kita susah, keadilan Allah itu akibat dosa kita. Akibat dosa. Jadi 5 aja, balikin saja. Ilmu Allah. Bentar Ustaz, takdir bisa nggak berubah? Bisa. Perubahannya bagaimana? Ya sudah Allah ketahui. Misal contoh, kata Nabi alaihissalam, la yuruddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Jadi ada beberapa hal yang bisa berubah takdirnya karena faktor doa. Misalnya begini, kata ulama, dia banyak berdoa, ya Allah panjang umurku dalam ketaatan. Tadinya ditakdirkan dia umur sampai 40. Tapi karena dia banyak berdoa kepada Allah untuk dipanjangkan umur dalam ketaatan, Allah panjangkan sampai 70 sampai 80. Jadi proses perubahan umur itu yang merupakan rahasia Allah di Lauhul Mahfuz, itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Semua perubahan takdir tercatat di Lauhul Mahfuz karena takdir itu segala hal yang Allah ketahui. Segala hal yang Allah ketahui. Bagi kita tidak mengatakan takdir kecuali setelah terjadi. Kalau belum terjadi, kita tidak bilang ini takdir. Dan tidak perlu kita mengatakan qaddar Allah. Qaddar Allah. Kapan kita mengucapkan qaddar Allah? Setelah terjadi. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Ya. Tetapi takdir buruk jangan dinisbatkan kepada Allah. Misalnya, ini takdir dari Allah Jalla wa'ala, kalau
Kalau takdir buruknya relatif, misalnya sakit, ini sudah takdir Allah kalau saya harus sakit. Secara adab, tidak pantas kita bilang seperti itu. Secara adab. Tapi secara syar'i, secara hukum boleh. Dia mengatakan, saya sakit karena sudah takdir Allah Jalla wa'ala. Kalau secara adab kita katakan, saya sakit akibat dosa saya. Tapi sudah takdir, qadar Allah. Supaya kita lebih banyak berintrospeksi diri, tidak menyalahkan Allah Jalla wa'ala. Tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takdir, kalau dia buruk, murni, jangan dinisbatkan kepada Allah. Misalnya, ya saya menjadi bandar judi takdir. Kita bilang, takdir artinya Allah mengetahui bahwa Anda akan memilih menjadi bandar judi. Tapi kalau bicara takdir syar'i, Allah tidak meridai judi. Jadi jangan dinisbatkan takdir Anda menjadi bandar judi adalah takdir. Katakan, ini pilihan saya. Ini pilihan saya. Apa artinya? Dikatakan takdir, artinya Allah mengetahui bahwa orang itu akan memilih profesi sebagai bandar judi. Kan gitu. Tapi jangan dinisbatkan kepada Allah, karena itu takdirnya buruk. Takdirnya buruk. Misalnya apa lagi? Seorang misalnya wanita yang menjadi seorang pelacur misalnya. Dia tidak boleh mengatakan, saya menjadi seperti ini karena takdir. Kenapa? Karena itu maksiat. Secara makna betul bahwa takdir itu sesuatu yang telah terjadi. Takdir itu sesuatu yang telah terjadi. Tetapi kalau dikatakan takdir Allah, Allah tidak pernah mengizinkan dan melegalkan zina. Bahkan Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Jadi orang ini atau wanita ini dikatakan takdirnya menjadi pelacur karena dia yang memilih menjadi seorang pelacur. Tapi kita jangan mengatakan takdir Allah mengatakan bahwa wanita itu menjadi pelacur. Kenapa? Karena secara syar'i, secara adab Allah tidak pernah memerintahkan siapapun untuk berzina. Jadi kita kembalikan saja kunci memahami takdir, bahwa takdir itu ilmu Allah, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, kelembutannya. Dan akan lebih jelas lagi kalau kita mendatangkan contoh-contoh. Nanti silakan bagi jamaah yang memang kurang jelas ditanyakan, nanti kita pakai kunci ini, kunci takdir, kita akan lebih jelas lagi. Kita akan lebih jelas lagi. Baik. Bedanya Islam dengan iman, Islam beda dengan iman karena Islam itu mencakup munafik. Jadi ada muslim munafik, ada muslim mukmin. Jadi orang yang beramal secara zahir salat, dia dikatakan muslim, tapi belum tentu mukmin. Karena mukmin itu wilayahnya hati. Mana dalil yang membedakan antara Islam dengan iman? Surah Al-Hujurat ayat 14. Surah Al-Hujurat ayat 14 Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Berkata orang-orang Arab yang baru masuk Islam, kami telah menjadi mukmin. Lalu apa kata Allah? Jangan kamu mengatakan seperti itu, bahwa kalian telah beriman. Tapi katakan, saya baru masuk Islam, saya seorang muslim. Dan kenapa jangan langsung mengatakan saya mukmin? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Jadi di sini ayat ini membedakan antara Islam dengan iman. Islam itu apa? Amal yang terlihat. Iman itu apa? Keyakinan yang ada di dada. Gitu. Baik, sekarang kita bahas tentang rukun ihsan. Rukun ihsan. Nabi mengatakan, ketika ditanya apa itu ihsan, kata Nabi alaihi salam, anta'budallaha ka'annaka tara. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya.
Di sini dipahami dengan pemahaman yang keliru oleh sebagian ya kaum muslimin. Seolah-olah engkau melihatnya. Dari kata seolah-olah saja berarti melihat Allah. Maksudnya apa? Melihat kebesarannya. Menyaksikan kebesaran Allah di makhluk ini. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinilah Allah melihatmu. Jadi ihsan itu memiliki 2 rukun. Islam berapa rukunnya? 5. Iman berapa? 6. Ihsan berapa rukunnya? 2. Apa rukun ihsan? 2 rukun ihsan tersebut. Yang pertama, cinta. Jadi kita merasakan kehadiran Allah dengan kekuatan cinta kepada Allah, itu ihsan. Seorang yang lebih cinta dunia, lebih mencintai anaknya, lebih mencintai orang tuanya, lebih mencintai hartanya, dunianya, maka dia tidak akan pernah mencapai ihsan. Ya. Ihsan itu lebih mencintai Allah daripada siapapun. Coba lihat dalam surat At-Taubah. Ya, dalam surat At-Taubah, Allah Jalla wa Ala menyebutkan tentang syarat menegakkan rukun ihsan yang pertama. Allah katakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumul fasiqin." Katakanlah, jika orang tuamu, anakmu, saudaramu, istrimu, atau pasangan hidupmu, keluargamu, dan hartamu, perniagaanmu, tempat tinggalmu, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan jihad di jalan Allah, maka tunggu azab dari Allah. Jadi ihsan itu, kalau kita ingin menjadi mukmin yang sempurna imannya, puncaknya apa? Di mana iman kita sampai kepada cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun ihsan yang ketiga, kata Nabi, fa illam takun tara fa innahu yara. Yaitu apa? Takut kepada Allah. Jadi rukun yang paling rendah dari rukun ihsan takut. Makanya para jemaah sekalian, orang belajar beramal dulu, beramal. Ini belajar Islam, belajar Islam yang baik, beramal. Islam ya amal. Makanya kalau ada orang Islam nggak sholat, dipertanyakan, Anda tahu apa arti Islam? Islam itu beramal. Anda tidak sholat, berarti Anda bukan Islam. Loh, kok bukan Islam? Berarti Anda mengkafirkan. Islam itu amal. Kalau Anda bilang Muslim, berarti harus beramal. Konsekuensinya beramal. Harus sholat, zakat, puasa Ramadan. Kok Anda Muslim? Kok nggak puasa Ramadan? Kok siang-siang Anda minum, Anda makan? Ya, saya nggak mau aja puasa. Ngapain saya puasa? Anda Muslim. Anda tahu apa arti Islam? Islam itu amal, Pak. Islam itu amal. Berarti Anda, kalau Anda mengatakan Muslim, tapi Anda tidak mau puasa Ramadan, berarti Anda bukan Muslim. Secara istilah, secara bahasa begitu. Berarti Anda bukan Muslim. Karena Islam itu artinya amal. Islam itu artinya amal. Terlepas apakah Anda meyakini kewajibannya atau tidak, pokoknya Islam itu amal. Berarti seorang Muslim harus beramal, terutama 4 perkara ini: salat, zakat, puasa, haji. Lalu mulai dia meyakini. Apa yang dia yakini? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada suci, kitab suci, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir. Sudah mulai itu. Ya. Lalu yang menstabilkan iman ini apa? Takut kepada Allah. Karena kunci rukun iman itu adalah iman kepada Allah. Bagaimana iman kita kepada Allah? Maka iman kita kepada malaikat, iman kita kepada kitab suci, kepada Rasul, kepada akhir sampai takdir,
Itu ditentukan kekuatannya oleh iman kita kepada Allah. Kuncinya di iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Dari mana kita rasakan adanya iman kita kepada Allah begitu kuat? Dimulai dengan takut kepada Allah. Kita merasakan kekuatan iman dengan apa? Dengan takut kepada Allah. Inilah benteng iman kepada Allah, takut kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi untuk memperkokoh benteng, memperindah benteng kita adalah cinta kepada Allah. Jadi benteng awal iman adalah takut, yang disebut dengan ihsan, rukun ihsan yang pertama. Untuk lebih memperindah benteng iman kita adalah dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ihsan itu artinya takut dan cinta kepada Allah. Bisa dipahami ya? Jadi ihsan itu apa? Takut dan cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Nabi SAW setelah itu di akhir hadis berbicara tentang tanda-tanda, ya, tentang tanda-tanda kiamat, tentang kiamat. Kita katakan bahwa kiamat tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu terjadi. Walaupun itu malaikat Israfil sekalipun, dia tidak tahu. La ya'lamu ilmas sa'ati illallah. Yang tahu persis kapan kiamat terjadi hanya Allah Jalla. Perkiraan, prediksi para ilmuwan bahwa dunia ini akan berakhir pada tahun sekian, begini matahari mengalami penuaan, apa, semua itu bukan menjadi perhatian kita. Tidak perlu kita perhatikan semua keterangan-keterangan ilmuwan-ilmuwan yang sia-sia itu. Karena kita harus kembali kepada dalil. La ya'lamu as-sa'a ilmas sa'a wuqu'as sa'a illallah. Yang tahu tentang kapan terjadi kiamat hanya Allah Jalla wa'ala. Bagi kita nggak penting. Ada tanda-tanda kiamat begini, bahkan sudah ada Dajjal, sudah begini. Udah ini tanda-tanda di tanah Arab sudah mulai menghijau. Nggak penting bagi kita. Yang penting apa? Amal. Beriman dan beramal soleh. Walaupun besok kiamat, dipastikan oleh Allah Jalla wa'ala, misalnya besok terjadi kiamat, kita tidak peduli. Satu hari sisa waktu dunia kita manfaatkan apa? Untuk beriman dan beramal soleh. Gak penting bagi kita kiamat itu kapan. Yang penting adalah kita manfaatkan waktu kita hidup sebelum terjadi kiamat untuk beriman kepada Allah dan beramal soleh. Nah, tentang tanda-tanda kiamat, ya. Tentang tanda-tanda kiamat, maka kita bahas di sini tentang kiamat dan tanda-tandanya. Ya. Tanda-tanda kiamat itu ada beberapa. Yang pertama, tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Kemudian, yang kedua, tanda-tanda kiamat yang terus mengalami pembaharuan. Ini adalah tanda-tanda kiamat yang menengah. Dia mengalami pembaharuan terus, masih terjadi sampai sekarang. Masih terus terjadi sampai saat ini. Kemudian yang terakhir, tanda-tanda kiamat besar. Ya, seperti munculnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, ya, itu semua tanda-tanda besar. Kenapa ada tanda-tanda kiamat? Kenapa ada tanda-tanda kiamat? Tanda-tanda kiamat itu artinya bukti rahmat Allah. Allah tidak ingin hancurkan alam ini secara tiba-tiba. Ada namanya muqaddimah. Jadi tanda itu muqaddimah. Oh, sudah ada tanda-tanda kecil, sudah banyak kasus pembunuhan, banyak wanita berpakaian tapi telanjang, banyak ini, banyak itu. Oh, sudah banyak muncul tanda-tanda kiamat nih. Maka dengan sudah banyak bermunculan tanda-tanda kiamat sebelum tanda-tanda besar, maka kita harus lebih mempersiapkan diri dengan iman dan amal saleh. Itu maksud daripada adanya tanda-tanda hari kiamat. Ya. Baik. Kemudian tanda-tanda kecil hari kiamat banyak ya. Diutusnya Nabi SAW tanda kiamat. Banyaknya gunung pencakar langit.
gedung pencakar langit. Banyak wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berpakaian ketat, berpakaian transparan. Itu tanda kiamat. Banyaknya kasus pembunuhan, banyaknya kaum muslimin yang cenderung kepada perniagaan, banyaknya pasar modern, minimarket yang merajalela di mana-mana. Ya, banyaknya minimarket, kasratul aswaq kata Rasulullah SAW, banyaknya tanda-tanda, banyaknya pasar, baik terutama pasar modern, minimarket, itu tanda kiamat. Kemudian misalnya kata Nabi SAW tentang tanda kiamat, tanda-tanda kiamat kecil. Banyak orang yang meninggal secara mendadak, mautul faj'ah. Banyak orang yang meninggal secara mendadak. Itu juga merupakan tanda kiamat. Ya. Adapun tanda-tanda besar kiamat. Ya. Tanda-tanda besar kiamat itu yang Nabi SAW sebutkan. Ya, tadi yang Nabi sebutkan tentang tanda-tanda kiamat besar, ya seperti tadi munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian turunnya Isa ke bumi dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda kiamat. Ya. Lalu setelah itu apa yang bisa kita ambil? Pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua ini, hadis Jibril? Yang pertama, pelajaran-pelajaran bisa kita ambil dari hadis yang kedua ini, ya, adalah keterangan tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang mulianya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau duduk bersama sahabatnya. Tidak ada rasa gengsi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau duduk dengan sahabat, duduk di bawah, duduk dimanapun. Jadi hadis tadi menunjukkan akan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Beliau tidak merasa dirinya lebih hebat. Begitulah seorang Muslim. Seorang yang tawadhu. Tidak merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Nabi, seorang Nabi dan Rasul. Manusia terbaik. Tapi beliau tidak malu dan tidak gengsi untuk duduk bersama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, ya, bahwa malaikat itu bisa menjelma menjadi apapun. Dia diberi kekuatan oleh Allah Jalla wa Ala, malaikat, untuk bisa menjelma menjadi apapun. Bisa menjadi laki-laki, manusia, bisa menjelma menjadi binatang, bisa menjelma menjadi apa saja. Itu kemampuan yang Allah berikan pada malaikat. Tapi dia lebih sering, atau mereka lebih sering, menjelma menjadi seorang laki-laki. Di zaman Nabi alaihissalam, Jibril misalnya lebih sering menjelma menjadi seorang laki-laki yang berwajah seperti Dihya al-Kalbi. Sahabat yang sangat tampan di zaman Nabi itu namanya Dihya al-Kalbi. Wajah Dihya ini yang sering dipakai oleh Jibril ketika mendatangi Rasul. Beliau menjelma menjadi seorang laki-laki, wajahnya seperti wajah Dihya al-Kalbi. Kemudian yang berikutnya, pelajaran bisa kita ambil, pentingnya adab seorang murid kepada gurunya. Tanpa adab, Allah tidak akan memberikan ilmu kepada kita melalui guru kita. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu dari guru kita? Pertama, tunjukkan adab. Bagaimana Jibril datang ke Rasulullah alaihissalam, beliau dia dekatkan dirinya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau letakkan tangannya di atas paha beliau sendiri. Dia dekati dengkulnya dari dengkul Rasulullah SAW. Dia dekati lututnya dari lutut Nabi. Ini menunjukkan adab. Seorang yang ingin belajar, jamaah manapun, kalau ngaji punya adab. Tanpa adab, Allah tidak memberikan ilmu kepada kita. Jadi kunci ilmu itu adab. Ada orang ngaji, Ustaz, kok saya udah ngaji bertahun-tahun kok pemahaman saya kok nggak bertambah, ilmu saya nggak, ya karena kita tidak punya adab. Allah Jalla wa Ala
akan memudahkan kita menyerap ilmu dari guru kita ketika kita beradab terhadap guru-guru kita. Kemudian dibolehkan di hadis ini tauriyah. Apa itu tauriyah jamaah sekalian? Tauriyah itu ucapan dengan apa yang ada, apa yang dimaksud itu berbeda. Contoh di hadis ini misalnya. Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki. Lalu dia manggil Rasul dengan ya Muhammad. Tahu nggak para jemaah? Yang berani memanggil Rasul dengan nama hanya orang Badui. Hanya orang Badui. Jadi seolah-olah dia melakukan tauriyah, seolah-olah dia seorang Badui, Arab pedalaman. Karena yang berani memanggil Nabi dengan nama hanya Badui saja, orang Badui. Dan Jibril melakukan tauriyah. Kelihatannya dia seorang Badui padahal beliau malaikat. Tauriyah misalnya kita apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang kita maksud. Misalnya apa ya? Seperti Jibril, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya oleh seorang raja yang tertarik dengan istrinya, lalu kata raja itu, ini siapa? Dia bertanya pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Ibrahim, karena dia tahu kalau dibilang istrinya akan diambil sama raja itu karena dia suka mengambil istri orang. Jadi si raja ini punya kelainan, ya, dia suka istri orang. Ditanya, ini siapa wanita ini? Lalu kata Ibrahim, hadi ukhti, ini saudaraku. Padahal istrinya. Kenapa dia bilang saudaraku? Ya betul, istri ya dia adalah saudara seiman. Istri kan saudara seiman. Hadi ukhti, ini saudaraku seiman. Tapi seimannya tidak disebut. Ini siapa? Istrimu. Ini saudara saya. Padahal istrinya. Apakah Nabi Ibrahim berbohong? Tidak. Ini saudara saya, tapi seimannya tidak disebut. Seimannya tidak disebut. Jadi itu namanya tauriyah. Nanti kalau ingin lebih jelas, silakan nanti ditanyakan tentang apa itu tauriyah. Contoh saya ini ya, saya pernah menerapkan tauriyah waktu saya mondok. Di mana waktu mondok itu izin untuk keluar itu untuk pulang sangat sulit sekali. Suatu ketika kakak saya menikah. Saya tahu izin pasti nggak keluar. Jadi saya bisa-bisa nggak menghadiri acara pernikahan kakak saya. Akhirnya saya datang ke bagian kesantrian, saya bilang, Pak Ustadz, saya izin. Izin kemana kamu? Wah, sudah mukanya udah muka cemberut aja. Saya tahu dipersulit ini. Kenapa kamu pulang? Ada apa kamu? Saya bilang, Pak Ustadz, saya izin karena kakek saya meninggal dunia. Innalillahi wa rajiun. Langsung dikasih saya surat izin pulang ke Jakarta. Pikirannya meninggal saat itu. Padahal maksud saya, kakek saya meninggalnya beberapa tahun yang lalu, tapi saya mengatakan di lisan saya, kakek saya meninggal gitu loh. Dipahami oleh si yang mendengar ucapan saya, ustadznya itu bahwa kakeknya meninggal karena ya kakeknya meninggal saat itu sehingga saya izin untuk bisa menghadiri ke pemakaman, menghadiri datang ke rumah kakek yang saat itu kakek saya meninggal. Jadi dipahami oleh si ustadz itu bahwa kakek saya meninggal saat itu. Padahal maksud saya kakek saya meninggal beberapa tahun yang lalu. Tapi lisan saya mengatakan kakek saya meninggal Pak Ustadz. Itu namanya tauriyah. Ada sebagian kalimat yang kita tidak sampaikan. Yang tidak kita sampaikan. Tapi ini tidak boleh dipakai terus. Hanya pada saat-saat tertentu saja. Tauriyah boleh pada saat-saat tertentu. Ya, seperti itu. Misalnya begini. Beda, tauriyah dengan takyah beda. Kalau takyah itu betul-betul memang bohong dia. Takyah beda. Takyah itu bersembunyi di balik kebusukan, di balik kesesatan. Itu takyah. Misalnya orang tanya, Anda Syiah? Oh, saya bukan Syiah. Itu bohong. Atau dia bilang, saya bukan Syiah. Kemarin, sekarang Syiah. Itu bisa tauriyah ya. Jadi
bisa juga tauriyah. Tapi ketika dia menyembunyikan kesesatan dengan cara tauriyah, namanya taqiyah. Namanya taqiyah. Kemudian ya, hadis ini memberi pelajaran tentang keutamaan Islam. Bahwa Islam itu tauhid, Islam itu ittiba. Islam itu sunnah. Apa itu Islam? Islam itu tauhid, Islam itu sunnah. Nggak bisa dipisahkan itu. Karena Islam syahadat la ilallah Muhammad Rasulullah. Kok Anda Muslim, tapi kok Anda memusuhi sunnah? Anda paham tidak apa itu Islam? Islam itu Muhammad Rasulullah, bukan hanya syahadat la ilallah. Jadi orang Islam itu harus bertauhid dan harus mengikuti sunnah. Dari mana dipahami? La ilaha illallah, syahadatu an la ilallah wa anna Muhammadar Rasulullah. La ilallah apa artinya? Tauhid. Muhammad Rasulullah apa artinya? Sunnah. Jadi kalau ada orang Islam tetapi tidak bertauhid, dipertanyakan Islamnya. Ada orang Islam tapi tidak mengikuti sunnah, dipertanyakan juga Islamnya. Konsekuensi orang bersyahadat la ilaha illallah, dia harus bertauhid dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya adalah hadis Jibril ini menunjukkan Islam itu ya sholat. Bukti Islam seseorang benar Islamnya baik atau tidak, Islamnya kuat atau tidak, dari mana kita tahu? Sholat. Karena pertama kali Allah Rasul menyebutkan syahadatu an tashhada an la ilaha anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. Berarti kalau sudah siap bertauhid dan siap mengikuti sunnah, maka buktikan Islam Anda dengan apa? Dengan sholat. Bukti agama Islam itu sholat. Kalau Anda Muslim, buktinya sholat. Sholat. Kemudian berikutnya, ya, bukti keislaman seorang setelah sholat adalah zakat. Jadi atensi kita terhadap zakat harus lebih tinggi, perhatian kita terhadap zakat harus lebih tinggi daripada Ramadan, puasa Ramadan. Nggak betul orang puasa tapi nggak berzakat. Demikian pula haji. Ada orang yang nggak pernah puasa tapi dia haji. Ini juga salah kaprah dalam beragama. Harus berurut, sholat dulu, kemudian zakat, kemudian puasa Ramadan, kemudian haji al-mabrur, ya, kemudian ibadah haji mabrur. Kemudian para jemaah sekalian, yang berikutnya adalah bahwa Islam tidak bisa dikatakan secara mutlak sama dengan iman. Islam berbeda dengan iman. Islam adalah amal, iman adalah akidah. Islam adalah amal, iman adalah akidah. Ya. Kemudian berikutnya adalah pelajaran yang bisa kita ambil bahwa rukun iman itu 6. Semua wajib mengimani dan mengamalkan. Siapa yang mengingkari salah satu rukun iman, maka dia keluar dari Islam. Maka dia keluar dari Islam, maka dia kafir. Ya. Dan kemudian yang terakhir tadi tentang takdir, ya. Takdir itu apa? Siapa yang masih ingat? Apa itu takdir? Kunci takdir apa? Takdir ilmu Allah, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, dan kelembutannya. Diingat itu, dihafal. Insya Allah dengan kunci takdir tadi kita bisa memahami takdir dengan baik. Insya Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita bahas. Penuntasan atau penyelesaian kajian kita dari hadis kedua. Semoga bermanfaat, menambah
pemahaman agama kita menjadi lebih baik. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakallah khairan Ustadzuna atas materi dan ilmu yang telah disampaikan hari ini. Barakallahu fiik, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasannya dan semoga kami semua bisa mengamalkannya. Selanjutnya, Ana izin untuk lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Ya, silakan. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, bisa langsung menekan tombol raise hand di aplikasi Zoom atau bisa mengetik pertanyaan di kolom chat atau bisa langsung open mic. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Bismillah, Ana coba bacakan. Ada pertanyaan dari Ikhwan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menjelaskan keyakinan bahwa dosa besar seseorang itu akan diampuni Allah Ta'ala, tapi tergantung masyiatullah? Itu Ustaz pertanyaannya. Gimana diulang lagi pertanyaannya? Bagaimana menjelaskan keyakinan bahwa dosa besar seseorang itu akan diampuni Allah Ta'ala, tapi tergantung masyiatullah? Iya. Berdasarkan dalil. Kita dalam memahami agama dengan dalil. Apalagi tentang nasib seorang di akhirat. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini seorang pelaku dosa besar, muslim, seorang muslim pelaku dosa besar, ketika nanti di akhirat nasibnya dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dosa-dosanya. Jika Allah kehendaki, Allah azab sesuai dengan kadar dosanya. Dalilnya banyak sekali. Contoh misalnya, ya, dalil hadis bitaqah, kartu kecil. Orang ini dihisab oleh Allah Jalla wa'ala, lalu ditimbang amalnya, ternyata amal keburukannya itu ditaruh di timbangan sebelah kiri, tercatat di lembaran-lembaran catatan keburukan itu, panjangnya lembaran yang mencatat amal keburukan sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Banyak sekali dosanya dia. Saking banyaknya sampai tercatat di lembaran-lembaran amalan keburukan itu yang ditaruh di timbang sebelah kiri, panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian dia mengatakan, neraka saya, sudah neraka saya, karena dosa saya banyak sekali ini. Dosa zina, dosa ini dan itu, dosa minum khamr, dosa makan babi, dosa judi, dosa riba. Dia bilang, neraka saya, kata Allah, kenapa kamu menentukan nasibmu sendiri? Memang menentukan nasibmu dari kamu sendiri. Lalu dia apa? Bilang, buktinya ya Allah, saya nggak punya kebaikan. Kebaikan saya apa? Coba lihat dosa saya, banyak sekali itu. Apa ya layak saya masuk surga dengan dosa-dosa sebanyak itu? Lalu Allah katakan, kamu punya kebaikan yang kamu tidak sadari. Apa itu? Kamu punya la ilaha illallah. Ini loh, kertas kecil yang tertulis padanya la ilallah. Apa iya sebanding ya Allah? Kertas yang tertulis la ilallah dengan kertas yang banyak ini, yang panjang ini. Apa iya sebanding? Kata Allah, kamu lihat. Letakkan kertas kecil yang tertulis padanya la ilallah, letakkan di timbang sebelah kanan, maka lembaran-lembaran yang mencatat amal keburukannya itu terbang. Lalu Allah bilang, kamu saya ampuni dosa-dosamu. Ini orang pelaku dosa besar dia. Tapi Allah ampuni. Padahal di depan mata dia neraka itu, dia sudah
memastikan dirinya neraka. Tapi kata Allah, yang menentukan nasibmu bukan kamu, tapi aku. Itu. Jadi, walaupun dia meninggal bawa dosa besar, tidak bisa kita pastikan dia pasti neraka. Enggak. Karena orang yang masih memiliki hak untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah adalah orang yang meninggal di atas tauhid. Orang yang meninggal di atas tauhid, meninggal dalam keadaan muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi ada potensi juga untuk diazab. Jadi jangan pernah kita meremehkan dosa, walaupun itu dosa kecil, karena orang yang meninggal membawa dosa, ada potensi diazab. Dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah. Kita tahu pelebur dosa itu ada 6 ya. 3 di dunia, 1 di barzakh, 1 di mahsyar, 1 di akhirat. 6. Yaitu taubat dan istighfar. Kemudian amal soleh, kemudian musibah. Ini pelebur dosa ya. Taubat, istighfar, kemudian amal soleh, kemudian musibah. 1 di barzakh, azab kubur. Azab kubur itu pelebur dosa. Allah Jalla wa'ala mengadab orang di dalam kubur untuk dihapus dosanya. Kenapa? Supaya tidak perlu lagi diadab karena dosanya di mahsyar. Karena semakin mendekati neraka, semakin dahsyat pelebur dosanya. Makanya pelebur dosa dunia itu paling ringan pelebur dosa. Musibah seberat apapun itu lebih ringan dibanding azab kubur. 1 di mahsyar itu azab mahsyar. Jadi orang yang mengalami azab di mahsyar itu dihapus dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Dan penghapus dosa terakhir adalah neraka. Penghapus dosa terakhir adalah neraka. Ya, kata Nabi alaihissalam, fa idza hudzibu wa nuqu. Kalau sudah dibersihkan dosanya oleh neraka, maka diangkat ya, selama di hatinya masih ada tauhid dan iman, diangkat ya. Lalu ditaruh di telaga kehidupan, lalu dia kembali seperti semula, lalu dimasuk ke dalam surga. Dan yang lain, bahwa orang yang masuk neraka karena dosa-dosa besar banyak. Tentang orang yang makan riba, bagaimana di neraka itu diazab, bagaimana orang yang melacurkan diri, suka berzina, diazab. Itu kan muslim itu. Muslim itu. Diazab karena zinanya, diazab karena ribanya, diazab karena gibahnya. Jadi dia sering mengeluarkan darah dan nanah dari mulutnya. Baunya luar biasa, bau tidak sedap. Ditanya, kenapa kamu seperti itu? Karena dulu suka ngomongin orang. Kemudian riba. Bagaimana dia disuruh makan batu besar. Lalu dilepeh lagi, dia mengeluarkan telan lagi. Begitu terus. Ditanya, kenapa kamu? Dulu saya sering makan riba. Terus lagi orang yang bunuh diri. Ya, dia membunuh dengan cara minum baygon misalnya. Di akhirat dia minum baygon, mati, dihidupin oleh Allah, minum lagi, berat 100 tahun dia di neraka. Begitu terus diazab oleh Allah. Dan dia kan muslim. Jadi dari seluruh dalil diputuskan bahwa orang yang melakukan dosa besar, nasibnya di akhirat ditentukan oleh kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalau Allah kehendaki, Allah azab sesuai dengan kadar dosanya. Allahu a'lam. Baik, demikian penjelasannya. Mudah-mudahan bisa diterima dan jelas oleh penanya. Kemudian, lagi boleh tanya langsung ke Ustadz ya? Oh, Pak Fadol, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ana tadi yang barusan tanya. Boleh tolong dijelaskan, Ustadz, ini bagaimana hubungannya ya penjelasannya dengan firman Allah di Az-Zumar 53, Ustadz. Ada di situ kan disebutkan bahwa di belakangnya itu di bagian terakhirnya sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi ini bagaimana penjelasannya Ustadz dengan bahwa dosa-dosa besar itu yang Ustadz tadi jelaskan bahwa memang itu memang tergantung kehendak Allah kan gitu Ustadz ya. Kami pernah mendengar sebuah kajian yang membahas tentang ini juga Ustadz. Jadi Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kemudian itu dipahami oleh sebagian bahwa ya sudah, bahwa
memang harus yakin bahwa dosa-dosa itu semua nanti akan diampuni gitu. Apakah memang bisa begitu, Ustaz? Mohon dijelaskan, Ustaz. Iya, jadi kita ini harus memahami dalil secara utuh. Ya, jadi maksudnya ya apa namanya dari ayat tadi apa namanya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a tadi disebut tadi surat Az-Zumar itu di dunia ya. Coba misalnya di sini kita lihat surat Az-Zumar ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatur min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini konteksnya di mana? Di dunia. Jadi kalau ada orang berbuat dosa besar, banyak sekali dosa-dosa besarnya, lalu dia bertobat, disinilah ayat ini berlaku. Semuanya dihapus, termasuk dosa syirik. Karena Allah bilang apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah hapus seluruh dosa. Jadi, dosa-dosa besar yang telah dilakukan oleh seorang selama di dunia. Jadi dia bertobat. Jadi semua dosanya sebanyak apapun, sebesar apapun dihapus oleh Allah. Tapi kalau di akhirat beda lagi. Gitu loh, paham ya? Ayat ini konteksnya di dunia, bukan di akhirat. Karena nggak bisa diampuni, pasti diampuni. Buktinya tadi kan hadis Barra bin Azib. Banyak sekali hadis-hadis. Banyak pelaku dosa besar diadab di neraka. Diadab dengan adab yang sangat pedih. Dia muslim, mereka muslim. Pernah dengar tidak hadis tentang ex-Jahannam, ex-penghuni Jahannam? Ya, dia adalah muslim terakhir yang keluar dari neraka Jahannam. Dia muslim terakhir. Setelah habis syafaat malaikat, syafaat para nabi, syafaat orang-orang soleh. Lalu kata Allah berfirman kepada malaikat Malik, ya, wahai Malik, coba kamu lihat, masih ada tidak orang yang beriman dan bertauhid? Dicari. Ya, dicari. Masih ya Allah, tapi syafaat sudah habis. Bagaimana aku mengeluarkan mereka? Kata Allah, keluarkan mereka dengan rahmatku. Dikeluarkan mereka. Sudah hancur lebur mereka. Mereka pelaku dosa besar. Mereka muslim. Bertauhid kepada Allah. Tapi hancur lebur. Diadab. Beratus-ratus tahun di neraka. Diangkat. Dimasukkan ke telaga kehidupan. Kembali seperti semula. Ya. Lalu masuk ke surga. Lalu penghuni surga yang lain yang sudah masuk lebih dahulu mengatakan, selamat datang para mantan penghuni Jahannam. Lalu kata mantan mereka yang masuk terakhir itu ex Jahannamiyun mengatakan, ya Allah, kan kami udah bukan penghuni neraka Jahannam. Kenapa embel-embel Jahannam masih melekat di diri kami? Ya Allah, hilangkan. Malu kami. Ada kata Jahannam pada diri kami. Akhirnya mereka tidak lagi disebut mantan penghuni neraka Jahannam. Mereka siapa? Mereka orang Islam. Jadi surat Az-Zumar ya. Kemudian ya surat Az-Zumar ini konteksnya di dunia. Ketika seorang berbuat dosa besar, banyak sekali dosa yang telah dilakukan, termasuk dosa-dosa besar, dosa syirik sekalipun. Lalu dia akhiri dengan taubat. Maka Allah bilang, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dia akan dihapus dosanya semuanya oleh Allah. Sesuai dengan hadis Nabi, at-taubatu tajubu ma qabla, bahwa taubat itu menghapus seluruh dosa, termasuk dosa syirik. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Jelas sekali penjelasannya. Barakallahu fiik. Masya Allah, terima kasih. Berarti Ustadz, para pelaku dosa besar itu, walaupun sudah di dunia dia bertobat, diampuni dosanya, tapi tidak menghilangkan dia diazab juga di akhirat. Oh tidak, kalau sudah tobat enggak? Oh, kalau sudah tobat dia tidak? Sudah tidak. Selama dia tobat dan nasuha. Karena tobat itu kata Syekhul ada dua, ada tobat nasuha, ada tobat tidak nasuha. Misalnya gini, tobat tidak nasuha itu dia suka gibah, dia riba, dia suka bohong, dia dia tobat dari riba, tapi tidak tobat dari gibah. Maka azab dari riba udah nggak akan berlaku di akhirat. Tapi dia diadab di gibahnya. Dia suka ngegibahin orang karena azab dia. Kalau tobat nasuha itu tobat dari seluruh dosa besar. Gibahnya ditinggal, ribanya ditinggal, bohongnya ditinggal. Nah ini berarti bebas dari seluruh azab. Karena taubat itu semuanya akan rontok semua, dihabiskan semuanya oleh taubat nasuha. Makanya kita agar tidak perlu diazab, dibersihkan dosa kita di barzah, di kubur, di mahsyar, di akhirat, kita bertobat kepada Allah. Taubat
Makanya 3 tanda kebahagiaan seorang hamba. Apa itu? Selalu bersyukur ketika diberi nikmat oleh Allah, selalu bertobat ketika dia berbuat dosa, dan selalu bersabar ketika diuji dengan ujian musibah. 3. Syukur, taubat, dan sabar. Kita diberi nikmat oleh Allah, bersyukur. Kita harus berbuat dosa, bersabar, bertaubat, beristighfar. Kita diuji oleh Allah ujian musibah, persoalan rumah tangga, sabar. Ini tanda hidup ini bahagia, dunia akhirat. Tandanya 3, syukur, taubat, sabar. Allahu a'lam. Baik, syukron Ustaz. Kami masih menunggu kepada para sahabat semua, apakah masih ada pertanyaan? Oh, Masya Allah. Ada masuk pertanyaan kembali, Ustaz. Anda bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak Ustadz. Takdir kita telah dicatat di Lauh Mahfudz. Namun, apakah takdir tersebut dapat berubah dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jazakallahu khairan. Wassalam. Iya. Jadi pencatatan tempat dicatatnya takdir itu ada 2. Yang pertama, catatan malaikat. Catatan malaikat bisa berubah. Bisa dirubah, kalau bahasa kita ditipek gitu loh. Ya. Dalilnya catatan malaikat ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 39. Di sana Allah menyebutkan 2 macam tempat pencatatan takdir. Yang pertama catatan malaikat, yang kedua catatan takdir di Lauhul Mahfudz yang Allah sebut dengan Ummul Kitab. Di sini coba disebut. Wa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah hapus takdir sebagian hamba, ada yang dikukuhkan, ada yang dihapus, ada yang dikukuhkan. Para ulama mengatakan yang dihapus dan dikukuhkan itu di catatan malaikat. Ada takdir yang tercatat atau takdir tercatat di catatan Lauhul Mahfudz. Kalau yang telah tercatat di Lauhul Mahfudz tidak bisa berubah. Kenapa? Karena semua perubahannya sudah tercatat. Misal gini, ditakdirkan orang ini meninggal umur 40. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah panjang umurku dalam ketaatan. Allah ijabah doanya. Sampai 100 tahun umurnya. Perubahan itu telah tercatat di Lauhul Mahfudz. Dari 40 menjadi 100. Itu sudah tercatat. Tapi kalau perubahan itu sifatnya baru dimasukkan datanya, itu di catatan malaikat. Makanya Umar Khattab bilang, ya Allah, in katabtani syaqiyan famhu waktubni sa'ida. Ya Allah, jika engkau takdirkan aku di catatan malaikat sebagai orang yang sengsara, tolong dihapus. Gantilah takdirku yang tadinya buruk menjadi baik. Jadikan aku ditakdirkan sebagai orang yang bahagia. Dirubah ya Allah. Itu di catatan malaikat. Jadi data yang ada di catatan malaikat itu tadinya buruk. Lalu minta dihapus. Masuk data baru, menjadi orang bahagia. Itu perubahannya seperti itu kalau di catatan malaikat. Tapi kalau catatan Lauhul Mahfudz, semuanya sudah tercatat, termasuk perubahan pun sudah tercatat di situ. Bukan dihapus, lalu dimasukin data baru, itu bukan di Lauhul, tidak seperti itu. Karena ketika hadis bicara tentang pencatatan takdir, Allah berkata kepada pena, catat semua. Catat semuanya apa ya Allah? Semua yang saya tahu dari sekarang sampai kiamat. Dari sejak Allah ciptakan pena, lalu dia diperintah untuk mencatat. Apa yang saya catat ya Allah? Wa ma'aktub. Apa yang saya catat? Uktub ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Catat semua yang aku tahu sampai kiamat. Dicatat. Jadi termasuk perubahan diri di dalam diri kita, takdir kita, semuanya sudah dicatat karena semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Demikian
jawaban pertanyaan, mudah-mudahan dipahami. Bagaimana untuk penanya? Cukup? Kami masih menunggu pertanyaan lainnya. Apakah masih ada pertanyaan? Pertanyaan yang di chat juga saya kira sama jawabannya, bahwa takdir dapat berubah dengan doa, kita panjatkan sama. Jadi perubahannya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi ada beberapa hal, ya, beberapa hal yang dia menjadi berubah terkait dengan doa, ya. Tapi itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita tidak boleh berhenti berdoa. Misalnya tentang jodoh, tentang keturunan, tentang karir, itu ternyata termasuk yang Allah Jalla wa'ala misalnya kaitkan dengan doa. Jadi kita tidak boleh berhenti doa, misalnya doa tentang apa saja hal-hal penting dalam hidup kita. Insya Allah Allah mudahkan dengan doa, ya, dengan doa yang tulus, dengan doa yang ikhlas dan khusyuk. Tetapi kalau bicara tentang perubahan, ya, tentang perubahan, maka perubahan itu semua telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, pernyataan Nabi alaihissalam tidak ada yang dapat berubah takdir kecuali doa. Maknanya apa? Ikhtiar atau sebab terbaik yang dilakukan oleh manusia itu doa. Seorang misalnya menikah, ingin punya keturunan yang soleh. Dia menikah dengan wanita soleha, ya kan? Dia didik. Mana yang lebih membuat anaknya soleh? Doa. Dia pilih wanita soleha. Dia didik istrinya supaya menjadi istri yang baik, ibu yang soleha. Dia didik anaknya. Dari semua ikhtiar dia untuk memiliki anak soleh, apa yang paling kuat? Doa. Gitu. Orang sakit, dia berobat. Berobat ke dokter ini, berobat ke dokter itu, dia minum obat ini, obat itu. Ikhtiar. Tapi mana yang lebih afdal ikhtiarnya? Doa. Maksimal, belum dikatakan maksimal seorang berikhtiar sampai dia berdoa kepada Allah. Karena dia dapat berupa takdir. Itu maknanya. Dia adalah ikhtiar terbaik seorang muslim, doa. Itulah bedanya antara muslim dengan non-muslim. Non-muslim berobat ke Singapura. Kita juga ke Singapura. Tapi mana yang lebih cepat diijabah oleh Allah Jalla wa'ala? Muslim. Kenapa? Dia punya doa. Orang non-muslim nggak punya doa dia. Dia doanya ke siapa? Doanya ke dewa, doanya ke selain Allah. Kalau kita doanya ke Allah. Rabbul Khalaik, Rabbus Samawati wal Ardh, pencipta langit dan bumi. Ya, jadi kita nggak boleh itu. Sama ikhtiar kita dengan non-muslim. Jadi kadar doanya dalam ikhtiar itu lebih besar, arti besar, porsinya lebih besar. Setiap kita ikhtiar, kita jangan lupa doa. Ikhtiar kita belum maksimal kalau kita belum berdoa pada setiap langkah-langkah kita dalam berikhtiar mencapai keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya. Baik. Demikian. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari para sahabat Majelis Ta'lim SIT? Berarti semua sudah jelas ya penjelasan saya tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan ya. Karena memang sengaja saya berusaha menjelaskan secara global saja, ya, supaya dipahami dengan baik. Khilaf-khilaf para ulama juga saya hindari supaya bisa dipahami dengan baik dan mudah gitu ya. Makanya tadi saya bilang kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ya ternyata alhamdulillah sudah ada beberapa yang bertanya, berarti sudah jelas, alhamdulillah. Baik, kita akhiri majelis kita. Baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat, kemudian bertambah amal ibadah kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini secara online menambah pemahaman agama kita, karena yang paling berharga bagi seorang muslim adalah memiliki pemahaman agama yang benar. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi umur kita, memanjangkan umur kita dalam ketaatan, dan semoga di Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Semakin banyak rahmat yang Allah curahkan kepada kita, dan semoga Allah Jalla wa'ala menerima amal ibadah kita yang telah kita kerjakan sampai hari ini, dan terus Allah memberikan taufik sehingga kita terus bersemangat sampai akhir Ramadan. Semoga Allah Jalla wa'ala mengkaruniakan kita keutamaan Lailatul Qadar,
Karena itu yang harus dicari, menjadi impian dan target setiap muslim, mencari Lailatul Qadar sampai titik darah penghabisan, sampai akhir Ramadan. Tidak akan pernah boleh kita berhenti untuk berjuang dengan sholat malam, dengan doa. Perhatikan, ada 3 amal utama yang diutamakan, dilakukan di akhir Ramadan. Doa, sholat malam, etikaf. Memburu Lailatul Qadar dengan 3. Etikaf, sholat malam, doa. Doanya khusus seperti yang Nabi ajarkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi syaratnya doa ini, kita sudah memaafkan semua orang-orang yang menzalimi kita. Percuma kita doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, tapi kita masih dendam sama orang, masih marah. Udah nggak usah minta maaf sama Allah. Bagaimana kita minta maaf sama Allah, tapi kita tidak maafkan orang lain. Maafkan semua orang yang pernah kita benci, semua orang yang masih kita dendam sama dia, maafkan semuanya. Baru kita minta maaf kepada Allah. Di akhir Ramadan ini, hilangkan rasa benci, rasa kesal di dalam hati kita kepada siapapun. Buang jauh-jauh, bersihkan hati, lalu minta maaf kepada Allah. Minta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Salat malam dan itikaf, walaupun tidak 10 hari, paling tidak malam-malam di 10 hari terakhir, terutama malam ganjil, kita berada di masjid. Upayakan di masjid. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, syara la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.